Selamat pagi anak-anak, bagaimana keadaan kalian semua? Pak Guru harapkan kalian semua dalam keadaan sehat-sehat saja. Oke anak-anak, hari ini Pak Guru akan menampilkan sedikit media daring tentang pembelajaran matematika. Pak Guru harapkan kalian dapat menyimak dan melihat setiap materi yang ditampilkan dalam media pembelajaran tersebut. Selamat menyaksikan. Oke anak, kita masuk untuk pokok bahasan pertama, yaitu tentang operasi hitung pecahan. Pecahan adalah bentuk dari bilangan rasional yang mana merupakan sebuah bilangan yang berbentuk A per B dengan B tidak sama dengan 0 atau tidak boleh bernilai 0. Misalkan A per B, A adalah pembilang atau disebut pembilang, sedangkan B adalah penyebut atau bisa disebut dengan penyebut. Aturan dalam pecahan. Yang pertama, nilai dari hasil akhir pecahan untuk pembilang tidak boleh lebih besar dari penyebut. Contoh, 3 per 2, 4 per 3, 5 per 4, dan seterusnya. Kalau anak-anak memperhatikan, di sini nilai pembilang lebih besar dari nilai penyebut. Maka, pecahan tersebut bernilai salah. Untuk contoh kedua, 1 per 2, 2 per 3, 3 per 4, dan seterusnya. Kalau anak-anak memperhatikan untuk contoh soal yang kedua, di sini nilai pembilang lebih kecil dari nilai penyebut. Maka, pecahan tersebut bernilai benar. Yang kedua, jika terdapat hasil akhir dari nilai pecahan, di mana nilai pembilang lebih besar dari penyebut, seperti contoh pecahan bernilai salah, maka pecahan tersebut wajib diubah ke dalam bentuk pecahan campuran. Macam-macam bentuk pecahan. Yang pertama, pecahan biasa. Contoh, 1 per 2, 2 per 3, 3 per 4, dan seterusnya. Yang kedua adalah pecahan campuran. Contoh, 21 per 2, 32 per 3, 43 per 4, dan seterusnya. Yang ketiga adalah pecahan desimal. Contoh, 0,2, 0,23, 0,123, dan seterusnya. Dan bentuk yang keempat adalah persen. Contoh, 25% diubah menjadi pecahan 25 per 100 dan seterusnya. Operasi hitung pecahan. Yang pertama, ada yang disebut dengan penjumlahan pecahan. Yang kedua, disebut pengurangan pecahan. Dan yang ketiga, disebut dengan perkalian pecahan. Dan yang keempat, disebut pembagian pecahan. Penjumlahan dan pengurangan pecahan. Baik anak-anak, kita akan membahas tentang penjumlahan dan pengurangan untuk pecahan biasa. Bagaimana cara kita mengerjakan pengurangan dan penjumlahan untuk pecahan biasa? Untuk penjumlahan dan pengurangan pecahan biasa itu ada dua. Yang pertama, penjumlahan dan pengurangan pecahan dengan penyebut yang sama.
Yang kedua adalah penjumlahan dan pengurangan pecahan dengan penyebut yang berbeda. Penjumlahan dan pengurangan pecahan dengan penyebut yang sama. Di sini Pak Guru mempunyai sebuah soal, yaitu 1/5 ditambah 3/5 sama dengan, nah anak-anak coba kalian perhatikan penyebutnya. Di sini penyebutnya sama, yaitu bernilai 5. Jika dalam pecahan yang penyebutnya sama, maka yang harus kita kerjakan adalah pembilangnya saja. Dengan cara 1 ditambah 3/5 sama dengan 1 tambah 3 hasilnya 4/5. Maka hasilnya 4/5. Untuk contoh soal nomor 2, 2/4 tambah 1/4 sama dengan, nah sama seperti pembahasan untuk contoh soal nomor 1, di mana penyebutnya itu juga sama. Maka yang kita kerjakan hanyalah pembilangnya saja, di mana 2 ditambah 1/4 sama dengan 3/4. Maka hasilnya adalah 3/4. Contoh soal nomor 3 yaitu tentang pengurangan pecahan dengan penyebut yang sama. Untuk mengerjakan pengurangan pecahan dengan penyebut yang sama, caranya sama saja dengan penjumlahan pecahan dengan penyebut yang sama. Seperti contoh soal nomor 1 dan 2, yaitu kita hanya menghitung pembilangnya saja, yaitu 2 dikurangi 1/3 sama dengan 2 kurang 1 hasilnya 1/3. Hasilnya adalah 1/3. Penjumlahan dan pengurangan pecahan dengan penyebut yang berbeda. Contoh, di sini Pak Guru mempunyai soal penjumlahan pecahan dengan penyebut yang berbeda, di mana 1/2 ditambah 1/3. Nah, anak-anak, coba kalian perhatikan. Di sini penyebutnya berbeda, yaitu 2 dan 3. Bagaimana cara menyelesaikannya? Untuk menyelesaikannya, kita bisa menggunakan 2 cara. Yang pertama, mencari KPK dari penyebut yang berbeda. Dalam soal ini, penyebut yang berbeda adalah 2 dan 3. Maka KPK dari 2 dan 3 adalah 6. Maka penyelesaiannya atau pengerjaannya 1/2 ditambah dengan 1/3 sama dengan 6 dibagi penyebut pecahan pertama, yaitu 2, menghasilkan 3 dikalikan dengan pembilang dari pecahan pertama, yaitu 1. Maka 3 dikali 1 sama dengan 3. Dan 6 dibagi dengan penyebut pecahan kedua, yaitu 3, menghasilkan 2 dikali dengan pembilang pecahan kedua, yaitu 1. Maka 2 kali 1 sama dengan 2. Dan penyelesaiannya adalah 1/2 ditambah 1/3 sama dengan 3/6 ditambah 2/6 sama dengan 3 tambah 2/6 sama dengan 5/6. Yang kedua, kita bisa menggunakan perkalian silang. Contoh, 1/2 ditambah dengan 1/3 sama dengan, nah, namanya saja
perkalian silang atau mengalihkan silang. Maka pengerjaan yang harus kita lakukan dengan cara yang kedua adalah kita mengalihkan silang dengan cara 1 dikali 3 atau pembilang pertama dikali dengan penyebut yang kedua menghasilkan 3. 2 kali 1 di mana penyebut yang kedua penyebut yang pertama dikali dengan pembilang dari penyebut yang atau pecahan yang kedua, yaitu 2 kali 1 hasilnya 2, dan penyebutnya juga dikalikan, yaitu 2 kali 3 hasilnya 6. Maka 3 tambah 2 sama dengan 5/6. Nah, anak-anak, Pak Guru ingatkan, untuk penjumlahan dan pengurangan pecahan dengan penyebut yang berbeda, kalian wajib menyamakan penyebutnya, ya, atau membuat penyebutnya itu sama dengan cara bisa mencari KPK atau mengalihkan silang. Kan dengan contoh soal yang kedua, biar anak-anak makin paham. Di sini Pak Guru mempunyai soal 3/5 ditambah 1/3. Bagaimana cara menyelesaikannya? Nah, untuk menyelesaikannya, Pak Guru harapkan kalian cukup menggunakan cara yang kedua, yaitu perkalian silang. Mengapa? Karena dengan cara tersebut, kalian mengerjakannya lebih cepat dan lebih paham. Bagaimana cara menyelesaikannya? Seperti ini. 3/5 ditambah 1/3 sama dengan seperti yang tadi, 3 dikali 3 hasilnya 9, 5 dikali 1 hasilnya adalah 5. Maka 9 tambah 5 atau penyebut sama penyebut itu dikalikan dulu ya. Minta maaf, jadi penyebut sama penyebut dikalikan dulu menghasilkan 15. Maka 9 tambah 5 adalah 14/15. Contoh soal yang ketiga, yaitu pengurangan. Ya, tadi kan penjumlahan, sekarang pengurangan. Nah, caranya bagaimana? Tetap kita menyamakan penyebut dengan cara mengalihkan silang, yaitu 2 dikali 3 menghasilkan 6, 4 dikali 1 menghasilkan 4, 4 dikali 3 menghasilkan 12. Jadi 6 kurang 4 sama dengan 2/12. Cara menyederhanakan penjumlahan dan pengurangan pecahan biasa. Contoh, 2/3 ditambah 1/6. Caranya sama, kita mengalihkan silang. 2 kali 6 hasilnya 12. 3 kali 1 hasilnya 3. 3 kali 6 hasilnya 18. 12 ditambah 3 adalah 15/18. Nah, bagaimana caranya untuk menyederhanakan penjumlahan dan pengurangan pecahan biasa? Di sini Pak Guru mempunyai 2. Yang pertama, mencari satu angka dalam perkalian di mana dalam angka tersebut atau angka dalam perkalian tersebut menghasilkan 2 nilai, yaitu pembilang dan penyebut. Contoh, di sini adalah 5 dan 15 dan 18. Nah, di mana 15 itu adalah pembilang dan 18 adalah penyebut. Nah, kalau dipikirkan, satu angka dalam perkalian yang menghasilkan 15 dan 18 yaitu perkalian 3. Maka kita nanti bisa menuliskan langsung untuk menyederhanakannya. Nah, yang kedua itu bisa menggunakan EPB. Contoh, EPB dari 15 dan 18 adalah 3. Nah, tadi karena Pak Guru sudah mengatakan bahwa
angka dalam perkalian yang menghasilkan 15 dan 18 adalah 3, maka tinggal kita masukkan saja, yaitu 15 dibagi 3 dan 18 dibagi 3. Dan hasilnya adalah 5/6. Oke, untuk lebih matang lagi, Pak Guru berikan contoh soal yang kedua, yaitu 1/4 ditambah 2/6. Caranya seperti biasa, menggunakan perkalian silang, yaitu 1 kali 6 hasilnya 6, 4 kali 2 hasilnya 8, 4 kali 6 hasilnya 24, 6 tambah 8 hasilnya 14/24. Nah, anak-anak, sekarang Pak Guru tanya ke kalian, berapakah perkalian atau berapakah angka dalam perkalian yang menghasilkan 14 dan 24? Atau perkalian berapakah yang menghasilkan nilai 14 dan 24? Ya, benar sekali, yaitu perkalian 2. Maka kita tinggal menuliskan 14 dibagi 2 dan 24 dibagi 2 sama dengan 7/20. Maaf, 7/12. Contoh yang ketiga yaitu 2/4 dikurangi 1/5. Bagaimana cara menyelesaikannya? Sama saja, kita menyamakan penyebut dengan mengalihkan silang. Mana 2 kali 5 hasilnya 10, 4 kali 1 hasilnya adalah 4, dan 4 kali 5 hasilnya adalah 20. 10 kurang 4 hasilnya 6/20. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, perkalian berapakah yang menghasilkan 6 dan 20? Ya, benar sekali, yaitu perkalian 2. Maka 6 dibagi 2 dan 20 dibagi 2. Maka hasilnya adalah 3/10. Kita mengubah penjumlahan dan pengurangan pecahan biasa menjadi pecahan campuran. Syarat mengubah pecahan biasa menjadi pecahan campuran adalah yang pertama, dengan menggunakan pembagian bersusun. Yang kedua, jika terdapat nilai pembilang lebih besar dari penyebut sesuai aturan pecahan nomor 2. Di sini Pak Guru mempunyai sebuah contoh. 2/3 ditambah 3/4 sama dengan, untuk mengerjakannya sama seperti aturan yang sudah kita kerjakan, yaitu kita menyamakan penyebut dengan mengalihkan silang. Di mana 2 kali 4 hasilnya 8, 3 kali 3 hasilnya adalah 9, dan 3 kali 4 hasilnya 12, dan hasilnya adalah 17/12. Nah, anak-anak, sekarang kalian perhatikan. Untuk hasil akhir dari soal ini, di mana pembilang itu lebih besar dari penyebut, maka pecahan ini bernilai salah. Nah, bagaimana pecahan ini bernilai benar? 17/12 atau pembilang yang nilainya lebih besar dari penyebut, kita ubah ke dalam bentuk pecahan campuran dengan cara menggunakan pembagian bersusun.
Ini perkalian 12. Maaf. Berapa dikali 12 yang menghasilkan 17 atau mendekati 17? Yaitu 1. 1 kali 12 hasilnya adalah 12. Kita kurangkan menghasilkan 5. Nah, sampai sini saja pengerjaannya, tidak usah dilanjutkan lagi. Tinggal dimasukkan ke dalam hasil akhir, di mana 1 yang paling atas itu ditulis paling depan, 5 yang bawah itu jadikan pembilang, dan 12 dijadikan penyebut. Maka pecahan campuran dari 17/12 adalah 1/5/12. Oke, sekarang kita masuk ke contoh soal yang kedua, biar lebih paham lagi. 1/2 ditambah 2/3 sama dengan, tetap kita gunakan perkalian silang untuk menyamakan penyebut. Di mana 1 kali 3 menghasilkan 3, 2 kali 2 menghasilkan 4, 2 kali 3 menghasilkan 6, 3 tambah 4 hasilnya adalah 7/6. Nah, kita lihat di sini kan pembilang lebih besar dari penyebut. Maka kita gunakan pembagian bersusun. Berapa dikali 6 yang menghasilkan 7 atau mendekati 7? Ya, 1 kali 6 hasilnya adalah 6. 7 dikurang 6 hasilnya adalah 1. Nah, tinggal kita masukkan ke dalam hasil akhirnya. Untuk 1 yang paling atas itu ditaruh paling depan, 1 yang bawah itu ditaruh jadi pembilang, dan 6 dijadikan penyebut. Maka hasil dari 7/6 sama dengan 1/6. Untuk pengurangan pecahan biasa yang diubah menjadi pecahan campuran, caranya sama seperti penjumlahan pecahan biasa yang kita ubah menjadi pecahan campuran. Maka kesimpulannya, untuk penjumlahan dan pengurangan pecahan biasa itu caranya sama saja. Cuman yang berbentuk adalah nilai atau bentuk penjumlahan dan pengurangannya saja. Untuk caranya sama. Oke anak-anak, tadi baru saja kalian mendengarkan penjelasan tentang penjumlahan dan pengurangan pecahan. Nah anak-anak, jika kalian ada kesulitan tentang penjumlahan dan pengurangan pecahan, kalian bisa menghubungi Pak Guru. Dan jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan baik di rumah maupun di kalangan lingkungan kalian, tempat tinggal kalian. Dan Pak Boni juga mengingatkan kepada kalian semua untuk selalu menjadi anak yang mandiri dan selalu membantu orang tua di rumah. Baik anak-anak, sekian dulu materi kita. Kita akan bertemu lagi untuk materi selanjutnya. Dan jangan lupa tetap semangat. Dadah!